Baik, tadi kita sudah membahas tentang mean, modus, dan median. Nah, itu merupakan pemusatan statistik, data pemusatan. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang lokasi dan dispersi pada modul 4 ini. Jadi selain ada mean, median, dan modus, lokasi ini ada 3 yang akan kita bahas, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, nanti kalau dispersi, kita akan bicara tentang simpangan baku. Nah, sebelum ke dispersi, kita ke lokasi. Nah, lokasi ini ada 3, kuartil, desil, dan persentil. Kalau kuartil, nah ini sebenarnya ketiganya itu sama. Sama-sama membagi suatu data setelah data diurutkan. Hampir sama dengan median. Kalau median itu membagi data yang sudah diurutkan menjadi 2 bagian. Ini median. Jadi dia hanya 1. Karena apa? Membagi 2 bagian. Kalau median membagi 2 bagian, berbeda dengan kuartil. Kalau kuartil itu membagi data yang telah diurutkan menjadi 3 bagian. Menjadi 4 bagian, maaf. Menjadi 4 bagian. Nah, karena di situ dia menjadi 4 bagian, maka kuartil itu ada 3. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, jadi suatu garis itu jika dibagi menjadi 4, maka potongannya itu ada 3. Begitu juga dengan kuartil. Nah, lalu sama juga dengan desil. Nah, kalau desil ini membagi data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian. Nah, karena 10 bagian, berarti desilnya itu ada 9. Desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, desil 5, desil 6, 7, desil 8, desil 9. Karena ada 9 desil, sehingga di situ akan membagi bilangan-bilangan diurutkan menjadi 10 bagian. Lalu persentil. Nah, saudara mungkin tidak asing dengan persentase. Nah, persentil ini membagi suatu data yang telah diurutkan menjadi 100 bagian. Jadi ini yang membedakan median, kuartil, desil, dan persentil. Kalau median bagi 2, kalau kuartil dibagi 4, kalau desil dibagi 10, kalau persentil dibagi 100. Nah, ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, dalam mencari nilai kuartil, desil, dan persentil, ini ada 2 data yang kita gunakan, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Nah, jadi saudara harus sudah terbiasa. Nah, sudah tidak menjadi suatu problema bagi saudara mana tuh yang data tunggal, mana yang data kelompok. Nah, kalau data kelompok ini sama dengan data distribusi frekuensi. Nah, atau data berkelompok. Kalau data tidak berkelompok itu disebut juga data tunggal. Nah, sekarang kita membahas tentang data tunggal. Nah, atau data tak berkelompok. Kalau data itu tunggal atau tak berkelompok, itu mungkin mudah. Ya, hanya 10 data atau paling banyak 20 data, 30 data itu masih mudah. Nah, jadi di sini yang pertama adalah kita urutkan terlebih dahulu. Nah, karena di sini adalah kuartil, berarti ada 3 kuartil yang harus kita tentukan. Kuartil 1 atau K1, kuartil 2 atau K2, dan kuartil 3 atau K3. Secara umum, ukuran perempatan atau pembagian menjadi 4 bagian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Nah,
digambarkan seperti ini. Ini adalah bagian pertama, ini bagian kedua, ini bagian ketiga, ini bagian keempat. N ini adalah banyaknya hasil bagi atau banyak data yang masuk dalam kelompok 1. N2 ini banyaknya data yang masuk pada kelompok 2. N3 ini banyaknya data. N4 juga banyaknya data. Dan jumlahnya ini sama semua. Nah, ini kalau 12 berarti ini 3, 3, 3, 3. Nah, sehingga jumlahnya N1 plus N2 plus N3 plus N4 itu adalah N. Atau jumlah total. Nah, untuk menentukan letak KI atau letak kuartil ke I, baik itu letak kuartil ke-1, ke-2, atau ke-3, rumusnya seperti ini. Jadi letak KI atau kuartil ke I itu data ke I per 4 dikali N plus 1. Nah, contohnya kuartil ke-1, berarti 1 per 4 dikali banyaknya data. Kalau 30 data berarti 30 plus 1. Kalau 40 berarti 40 plus 1. N ini adalah banyaknya data. Langsung contoh. Contohnya seperti ini. Jika ditentukan suatu data, disusun seperti itu. Contoh 18. 9, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 19, 21, 20, dan seterusnya. Nah, ini merupakan data tunggal yang tidak berfrekuensi. Nah, jadi ini data tunggal. Jadi jika saudara ingin menentukan kuartil ketiga, nah, sama seperti rumus ini. Nah, rumus ini kita aplikasikan. Nah, karena jumlahnya ini 20, datanya ini 20. Nah, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 data. Nah, karena kita akan mencari K3, nah, maka K3 letak data, letak kuartil ketiga itu sama dengan data ke 3 per 4. Karena kuartil 3. 3 per 4, 20 plus 1. Jadi ini adalah 21. 21 kali 3 dibagi 4, hasilnya 15,76. Nah, berarti data ke-15,75. Nah, data ke-15 kita hitung. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini. Data ke-15 itu adalah 25. Data ke-15. Maaf. Nah, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Nah, ini 33. Oke. Nah, ini datanya. Ini adalah data ke-15. Oke, maaf. Saya ganti warnanya biar kelihatan. Nah, oke, berarti 33 ini adalah data ke-15. Nah, ini data ke-15. Karena 15,75, nah ini kan 15. Data ke-15 ini adalah 33. Nah, 0,75 ini berarti ini di antara 33 sama 35. Jadi yang 0,75 ini di antara 33 dan 35. Oleh sebab itu di sini 35 dikurangi 33 dikali 0,75. Nah, jadi komanya ini tetap dihitung, tetap dimasukkan. Jadi ketemu di sini 33 ditambah 0,75
35 dikurangi 33 itu 2. Nah, hasilnya 33 plus 1,5. 33 plus 1,5, 34,5. Nah, jadi kuartil ketiga itu adalah 34,5. Terletak di sini. Ini K3. Jadi K3 itu antara 33 sama 35. Hasilnya 34,5. Ini adalah kuartil 3. Sama langkahnya kalau kita menentukan nilai K1 atau kuartil ke-1. Letak K1. Nah, jadi kalau K1 itu berarti data ke 1/4. Kalau ini tadi K3 itu 3/4. Kalau K1 berarti 1/4. Kalau K2 berarti 2/4. Nah, kita K1 data ke 1/4 kali 20 plus 1. Nah, jadi 20 plus 1 itu adalah 21. 21 dibagi 4 itu 5,25. Nah, sehingga 5,25 ini nilai data ke 5. Nah, nilai data ke 5 itu 2, 3, 4, 5. Nah, data kelimanya adalah 14. 1, 2, 4, 5. 15 data ke-5. Ditambah 0,25. Nah, karena 0,25 berarti 14 lebih. Jadi yang 0,25 ini letaknya antara 14 sama 17. Nah, sehingga di sini 0,25 dalam kurung 17 dikurangi 14. Nah, ketemulah 25 kali 3. 0,25 kali 3. Hasilnya 14 plus 0,75. Jadi K1-nya 14,75. Nah, ini adalah cara untuk mencari K1 dan K3 jika datanya data tunggal mutlak atau data tak berkelompok. Untuk desil sama. Yang membedakan ini. Nah, kalau kuartil, nah ini kan rumusnya 1/4 N plus 1. Kalau desil, nah itu adalah bukan 1/4 atau bukan per 4, tapi per 10. Jadi data ke I per 10 N plus 1. Contohnya, nah, data ini ada berapa nih? Sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 20. Nah, 20 ini kita akan bagi menjadi 10. Karena desil 10. Nah, langkah penyelesaiannya seperti apa? Seperti ini. Kalau diminta D6, ini kan diminta D6. Jadi N-nya 20, sehingga letak D6 itu data ke 6 per 10. Karena desil 6 per 10. 20 plus 1 itu 21. Nah, sehingga setelah dihitung, ternyata 21 dikali 6 dibagi 10 itu adalah 12,6. 12,6. Jadi data ke-12. Data ke-12 itu ini. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Nah ini. Itu adalah data ke-12. Nah ini. Data ke-12 itu adalah 25. Nah, ada lebihnya 0,5. Berarti 0,5 ini antara ini. 25 sampai 27. Nah, berarti 0,5 kali 27 dikurangi 25. Dan 0,6 dikali 2. 0,6 kali 2. Hasilnya
26,7. Jadi D6 itu terletak di sini. 26,2. Nah, ini disebut dengan desil. Nah, lalu kalau persentil juga sama. Nah, yang membedakan yang mana ini? Ini dibagi 100. Tentukan nilai P38. Nah, berarti data ke-38. Persentil ke-38. Letaknya 38. Nah, seperti apa? Seperti ini. Ini 38 per 100, 20 plus 1, berarti 21. Nah, jadi datanya nanti 7,98. Nah, data ke-7, kita lihat. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini. Data ke-7 adalah 19. Karena hasilnya adalah 7,98. Nah, 98 berarti antara 19 sampai 20. Nah, berarti 0,98. 19 plus 0,98 kali 1. Nah, hasilnya ketemulah 19,98. Ini adalah persentil ke-38. Kok banyak sekali, Pak? Karena persentil kan sampai dibagi 100. Nah, salah satunya ada persentil ke-38. Yaitu, itu adalah data tunggal atau data tak berkelompok untuk mencari kuartil, desil, dan persentil. Nah, kalau data distribusi frekuensi atau data berkelompok, nah ini rumusnya juga sama. Juga hampir sama dengan median. Tapi yang membedakan apa? Kali lagi ini saya sampaikan. Yang membedakan pernya ini. 4, ini 10, ini 100. Nah, ini yang membedakan ketiganya. Antara kuartil, desil, dan persentil. Tapi intinya sama. Sama. Hanya yang membagi saja. Karena suatu barisan atau suatu nilai yang sudah diurutkan ini tinggal dibagi menjadi berapa data. Kalau dibagi menjadi 4 bagian, ya berarti menggunakan persentil. Kalau digunakan atau merubah cairan menjadi 10, menggunakan desil. Kalau membagi 100, menggunakan persentil. Cuma itu saja. Tuh. Nah, ini adalah contohnya. Ada soalnya. Nah, ini. Nah, yang pertama adalah hitung nilai K. K3. Ini adalah kuartil. Kuartil ketiga. Nah, ini jumlahnya adalah 80. Nah, berarti karena ketiga per 3 per 4, 80 plus 1. Nah, data ke 60,75. Nah, 60,75. Nah, berarti di sini. Data ke-9 ini. Data ke-9. Karena data ke-9 adalah atasnya 51. Berarti 60,75 itu berada pada data ke-8. Data ke-8. Data ke-8 ini 45. Nah, berarti nilai paling bawah adalah 49,5. 60,75. Oh ya, maaf. Berarti nilai yang ke-10. Baris yang ke-10. Karena kalau baris yang ke-9 itu masih 51. Nah, jadi baris ke-10. Nah, itu 64. 60,75.
Nah, ini ada di baris ke-10. Baris 10 ini 55. Tuh, maaf, salah lagi ya. Benar, baris ke-9, kok ke-10. Karena terlalu banyak baris ini. Mohon maaf, salah-salah. Baris ke-9. Kenapa kok baris ke-9? Karena 60,75. Insert 60, ini yang menjadi permasalahannya. Di sini kita ada garisnya. Lihat. Nah, ini. Nah, di sini hilang. Tuh, maaf. Ya, sulitnya seperti ini. Kita menggunakan apa ini? Mouse. Lain. Nah, itu. Nah, jadi ada garisnya ini. Jadi 60,75 itu terletak pada baris ke-9. Kenapa kok pada baris ke-9? Karena di sini ada 64. Berarti 60 itu ada di sini. Kalau atasnya itu 51. Berarti 60 pada garis 9. Karena 60 pada garis 9, maka BBK 3-nya itu adalah 50 dikurangi setengah. 49,5. Nah, P-nya 5. 5 dari mana? Ini kita lihat. Kita hitung 10, 11, 12, 13, 14. Ada 5. 15 ini. Baris kedua. 15, 16, 17, 18, 19. Ada 5. Nah, jadi panjang kelasnya ada 5. 3/4 N. Nah, 3/4 kali N. N-nya berapa? 80. Nah, 3/4 kali 80. 60. FK 3. 51. 51 ini apa? Jumlah frekuensi sebelumnya atau di atasnya. Jadi ini. Mulai baris pertama sampai baris ke-8 dijumlah. Hasilnya 51. Lalu FK3 13. Jadi baris ke-9 ini frekuensinya 13. Ketemu 49,5 plus 5, 60 dikurangi 519/13. Dioperasikan, mendapatkan kuartil ketiganya 52,96. Nah, ini menggunakan data distribusi frekuensi atau data berkelompok. Ini 52,96. Lalu yang kedua, nilai D7. Nah, D7 ini letak D7, data ke-7 ke-10 kali N, N-nya 80, berarti data ke 56,7. 56, 51, nah, berarti di sini lagi. Di garis ke-9 lagi. Kenapa kok garis ke-9 lagi, Pak? Nah, karena di sini 56. Nah, yang garis ke-8 itu 51. Nah, 51, 54, oh masih kurang sih. Nah, berarti masih bawah lagi. Nah, yang ke-10. Karena di sini hanya sampai 54. Berarti 54, 55, 56 itu ada di baris 10. Nomor urut ke-10. Nah, ini. Oke. Sehingga D7 terletak pada kelas interval ke-9. Loh, ke-9 ini. 56,7. Oh, maaf, ini 56,7. Saya pikir 66, berarti 56. Nah, kalau 56 ya berarti baris 9. Bukan 9. Karena 56, ini 64. Nah, betul, 56.
Nah, sehingga BBD7-nya 50 dikurangi setengah, 49,5. Panjang kelasnya adalah 5. Nah, di sini 7/10 kali N-nya 80, dikurangi FDI. FDI adalah frekuensi di atasnya, sebelumnya. 51, FD7, 13. Nah, saya ketemulah desil ke-7 itu 51,04. Desil ke-7. Lalu ada lagi persentil. Persentil ke-23, 18,56. 18. Nah, 18. Tapi kalau 18 di sini 10, 16 itu 18. Nah, baris ke 5. Nah, baris ke 5. 16. Karena di sini 23, berarti 16 ini 18-nya ada baris ke 5. Karena baris ke 5 ini kan batas bawahnya 30. 30 dikurangi setengah, 29,5. 5 tetap 18,4 dikurangi 16, 24/7. 7 dari mana ini? Baris nomor urutan nomor 5 ini frekuensinya 7. Ketemulah hasilnya persentil 23 adalah 31,21. Nah, ini adalah data distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Jadi saudara ingat, nah, untuk membedakan antara kuartil, desil, dan persentil itu ternyata adalah seberapa banyak dibaginya. Kalau kuartil dibagi menjadi 4 bagian, desil dibagi menjadi 10 bagian, kalau persentil dibagi 100 bagian. Nah, ini ada disebut dengan lokasi.